Enggak apa-apa itu. Hai, selamat datang kembali di podcast MD. Kali ini kita akan membahas tentang offline dan online serta membahas tentang CBT bersama narasumber kita. Kali ini ada Mr. Susanto. Halo. Oke, bersama saya Risto dan Nathan akan memberikan seputar pertanyaan kepada Bapak Santo. Oke. Pertama-tama dari Nathan duluan, silakan. Ya, jadi pertanyaan pertama, Pak. Ya. Suka duka Bapak sebagai guru saat PTM apa, Pak? PTM itu kan tatap muka ya. Ya. Sebetulnya lebih ke persiapannya ya kalau PTM itu karena kan memikirkan yang di sekolah dan yang di rumah. Kalau PTM-nya itu full semua anak kan enak ya, tinggal langsung gitu. Tapi kalau PTM-nya itu separuh di rumah, separuh di sekolah, nah itu teknologinya harus dipikirkan, jaringannya dipikirkan, kemudian juga prosesnya dipikirkan. Nah, persiapannya itu yang agak ribet begitu. Nah, tapi senangnya nih kan tadi belum katanya suka Iya. dukanya kan. Iya, betul, Pak. Nah, sukanya itu ketemu anak-anak langsung, itu keren. Ya kan gitu. Nah, kalau sekolah offline sama sekolah online nih, mana yang kira-kira lebih susah untuk dijalankan? Sebetulnya mungkin dua-duanya bukan masalah susah nggak susah ya, tapi sebetulnya gini, makna pendidikan itu kan tidak sekedar hanya dapat ilmu, selesai belajar dapat nilai, bukan itu, tapi ada hal lain yang tidak bisa didapatkan secara online, gitu ya. Jadi kalau saya sendiri masih untuk jenjang ya SMP, SMA, SD itu masih seneng kalau offline lah, gitu ya. Oke Pak, untuk selanjutnya untuk pembagian hari yang PTM apakah akan diganti setiap minggu atau akan berjalan seperti ini terus untuk kedepannya? Ya ini sebetulnya guru dengan tim itu ya sekolah dalam hal ini ya selalu melakukan evaluasi nih. Kemarin sudah ada evaluasi, nanti ada evaluasi sehingga nanti kita akan mencari mana yang lebih tepat dan lebih baik ke depannya. Jadi misalnya oh minggu ini sudah masuk seperti ini gitu. Nah, kemudian dievaluasi nanti mungkin terjadi perubahan di minggu depan. Gitu ya. Atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi itu akan kita pikirkan yang terbaik ya. Jadi mungkin tidak bisa dipastikan apakah 1 bulan berganti 1 minggu atau seterusnya. Tapi yang jelas nggak seterusnya kayak gini. Gitu ya. Berarti nanti ada kemungkinan untuk pergantian siswa atau pergantian jadwal untuk masuk berarti ya? Betul, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kalau perasaan Bapak sendiri sebagai guru dengan pelajaran yang sudah aktif, bagi Bapak kan mengajar nih. Bapak kan kadang-kadang melihat siswa yang aktif, ada yang tidak aktif. Itu kan karena selama online. Perasaan Bapak sendiri gimana? Dan kalau perasaan Bapak sendiri melihat siswa yang sebelumnya tidak aktif kemudian menjadi aktif di PTM ini bagaimana, Pak? Ya, keaktifan siswa itu sebetulnya salah satu motivasi ya untuk para guru mengajar karena memang online itu juga mempersiapkannya tidak gampang ya. Jadi membutuhkan waktu dan banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga ketika banyak anak yang merespon on kamera, ini kalau online ya, itu membuat kita semangat. Tapi kami juga menyadari bahwa ada keterbatasan nih. Jadi misalnya anak-anak itu yang nggak on cam ya karena kendala kuota, jaringan, perangkat, ya mau apa lagi. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, memberikan informasi, maaf Pak, maaf Bu, kami tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena ini, karena itu sebenarnya sudah aktif, ya kan? Tapi kalau dipanggil-panggil, ada di Zoom namanya, nggak muncul-muncul, nggak nyaut-nyaut, nah ini yang menjadi tanda tanya besar, kan gitu. Nah kalau aktif di sekolah ya tentunya itu yang kita harapkan. Mungkin beberapa anak kan awal-awal masuk ini aja canggung ya, mau menyapa temennya, mau komunikasi dengan gurunya berbeda, interaksi sosialnya beda kan. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Nah bertahun-tahun tidak ketemu. Walaupun kemarin ada yang bilang, kenapa kamu senang masuk sekolah? Karena gebetannya masuk. Katanya gitu. Benar, jujur banget kemarin. Menjadi gitu. alasan untuk masuk sekolah karena bisa ketemu gebetan Iya, ya. gitu. Kecuali yang jomblo seperti kalian. Ya, Pak, Iya. oh sama bagi dong Pak ya. Oke. Ya, Oke, untuk kan sama ini kan ada tugas-tugas ada menumpuk nih.
Terus bagaimana Bapak memberi motivasi untuk memberikan arahan agar siswa itu tersebut lebih rajin untuk mengerjakan tugasnya seperti apa, Pak? Ya gini, sebetulnya kan tugas menumpuk itu kan karena manajemen waktu yang tidak tepat ya dari kalian-kalian sendiri sebetulnya. Karena begini, pelajaran kita ada 11 mata pelajaran, taruhlah gitu ya. Ngasih satu tugas aja, masing-masing ngasih satu tugas aja. Ya otomatis udah tugasnya 11. Kalau itu ditunda, nanti udah misalnya kompetensi dasar berikutnya ada tugas lagi, udah 2 satu pelajaran. Bisa 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya kalian bisa memanage waktu, mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan itu. Banyak kok yang bisa ya, misalnya hari ini diberikan, dalam minggu ini udah selesai. Ketika minggu depan ada tugas lagi, ya tugasnya satu lagi, munculnya begitu ya. Nah, ini sebetulnya tergantung dari kita. Memang yang menyedihkan adalah ketika anak-anak itu tidak bisa membagi waktu. Contoh aja ya, misalnya ada beberapa anak yang ya masih membagi waktu main gamenya itu lebih banyak daripada belajarnya, ya kan? Itu yang perlu diperhatikan ya kan. Mungkin malah sering bikin grup malam hari gitu kan untuk bermain bersama, dan itu kan menghabiskan waktu yang akhirnya lembur kejar target ya kan. Itu nah kurang tidur ya toh akhirnya betul, gitu. Pak. Belajarnya seperti itu. Nah, ini salah satu yang harus dikoreksi masing-masing oleh anak-anak juga gitu kan. Karena jenjang berikutnya tantangannya akan makin nambah kan. Ketika kamu nanti lulus dari SMP ke SMA, tantangannya akan ada lagi. Beda lagi, kuliah juga begitu. Gitu ya. Jadi intinya pada kata kunci mengatur waktu. Ya kan? Gitu. Ya. Lanjutkan Nathan. Nah, ini kan PTM di sekolah ini kan 4 jam mata pelajaran ya. Dikasih istirahat 75 menit. Kalau misalnya selama jam istirahat ada kendala kayak nggak bisa pulang atau semacamnya yang bikin dia harus tetap sekolah tuh, bisa nggak kayak pakai peralatan dari sekolah untuk tetap ikut PJJ? Ini ada maksud curhat atau gimana ini? Iya. Iya, oke. Jadi sebetulnya sekolah memfasilitasi ya, memberikan ruang untuk anak-anak yang memang secara perangkat atau jaringan itu ada kendala di rumah sehingga tetap berada di sekolah. Nah, kemudian kalau istirahat ini ternyata ada beberapa anak yang terpaksa saya tidak bisa dijemput atau kemudian nggak bisa pulang, ya nanti bisa menggunakan lab komputer, bisa menggunakan perpustakaan, tetap bisa belajar ya. Jadi bukan berarti terus ya nunggu di depan bawah sana sampai kapan nggak jelas gitu ya gitu. Oke, itu ya. Jadi bisa. Untuk kameranya bisa berarti juga ya? ada ya? Apa? Ada kameranya juga berarti ya? Ada dong, yang digunakan kan udah Pakai PC webcam. all in one. Ya, jadi PC all in one itu sudah ada kamera di dalamnya. Yang penting ntar kelihatan mukanya dan kelihatan jernih, nggak kelihatan jerawatannya. Berarti kalian Iya. tidak usah panik kalau nggak bisa pulang. Iya, betul. Tidur sehari di sekolah juga bisa. Ya jangan gitu kan. Nanti itu nggak ada yang jagain kalau di sekolah. Oke. Gitu ya. Iya. Oke, Pak. Kan ntar berarti untuk kedepannya kan kalau kita kan selama ini kan ujian masih online. Karena ini mulai masuk PTM, apakah nanti untuk ujian kedepannya akan seperti dulu lagi di kertas atau akan masih seperti biasa menggunakan Google Form atau CBT? Iya, ke depannya kalau anak-anak sudah terbiasa secara online ya, meskipun nanti tatap muka, kita bisa tetap menggunakan teknologi itu, gitu kan. Jadi artinya apa yang sudah digunakan secara online dan itu baik untuk dilanjutkan, meskipun nanti sudah tatap muka, ya tidak dihilangkan begitu saja. Misalnya contoh kayak tadi contohnya CBT gitu ya, atau komputer based test gitu ya, atau Google Form atau apapun platformnya, kalau itu memang masih bisa digunakan, kenapa enggak? Itu kan bentuk dari inovasi. Kalau dulu mungkin orang nyaman dengan kertas, ya kan, tapi sekarang mungkin tidak lagi. Nah, begitu juga classroom gitu kan. Bahkan bisa jadi kedepannya memang kalau memang kita bisa membuat sebuah sekolah atau kelas yang full online dan bisa dipertanggungjawabkan, kan bisa jadi sekolah itu nanti hanya gedung, kan gitu. Tapi kalau sekolahnya gedung akan jadi angker dong Pak, tidak ada isi-isinya. Nah, itu tergantung doa-doanya Kristo. Iya betul. Kalau bergaulnya dengan orang laut selatan. Ini Roro Kidul dong berarti. Gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi? Untuk berarti kan kemungkinan besok masih online ya untuk ujian. Berarti itu kalau misalnya ujian juga
ada dampak baik, ada dampak buruknya. Kalau dampak buruknya kan bisa senang jelek atau yang apa. Kalau dampak baiknya mengurangi sampah kertas, mengurangi Iya. pohon. Nah, itu dari sisi positifnya. Apa untuk kita kan selama ini kan ujian pakai CBT nih. CBT kan kadang-kadang itu servernya down. Apakah itu servernya hosting sendiri atau pakai dari luar? Ya, kalau yang sekarang ini server sudah lebih bagus ya, karena kita menggunakan hostingan luar, tidak lagi pakai servernya sendiri di lokal. Kalau kita menggunakan server sendiri, memang kendalanya pasti kalau ada gangguan listrik juga terpengaruh, internet terpengaruh. Tapi kalau kita menggunakan pihak luar, itu mereka sudah pasti bisa berjalan dengan baik. Hanya saja memang jaringan dari masing-masing anak yang perlu dilihat gitu ya. Tapi kan CBT yang ada kan sistemnya sudah sangat enak ya. Misalnya sudah mengerjakan hang pun dia melanjutkan aja gitu kan, tidak mengulang dari awal. Dan juga ada sistem pengamannya, walaupun ya mungkin pangeran suka ngakal-ngakalin gimana pakai ya monitor dua lah atau apa gitu kan bisa. Double screen. Ya gitu Nah, contohnya. itu tanggapannya gimana tuh? Ya, tanggapan Bapak tentang anak-anak yang menggunakan double screen itu gimana, Pak? Ya, kembali lagi kejujuran itu kan datangnya dari hati. Iya. Ya kan, kalau kita hanya ketika dilihat jujur, nah ini tanda tanya juga kan. Iya. Harusnya ujian itu bukan sesuatu yang membahayakan dan mengerikan gitu kan, tapi harus dihadapi. Kalaupun nggak bisa, ya harus belajar kan gitu. Jangan malah melakukan perbuatan yang tidak jujur. Sama seperti orang korupsi sebetulnya ya kan. Iya. Orang yang korupsi itu bukan orang miskin, orang yang punya uang tapi nggak punya hati. Iya. Kenapa? Karena dia terus mengeruk, rakus, mengambil hak-hak orang kan gitu. Nah, seperti contohnya nyontek itu juga sama. Oke. Ya kan? Harusnya memang dia itu sudah tahu bahwa itu tidak benar tapi dilakukan karena apa? Hatinya sudah Ternodai. Baik dengan dusta. Iya, gitu kan. Dusta, oke. Nah, itu kan sudah menjadi rahasia umum ya, tapi masih banyak kok yang jujur juga ya. Oke. Nah, kita harus hargai ini. Kalau double screen sambil melakukan kegiatannya seperti ngedit apa Iya, boleh? sebetulnya kalau lagi ujian jangan sampai menduakan gitu ya. Oke, betul. Apalagi aktifin Discord, ngobrolnya di situ gitu ya. Gurunya jelasin, suara ngobrolnya aduh di situ. Itu sih nggak benar sekali tuh ya, Pak. Ya. Gitu. Itu mau jangan ditiru seperti itu ya, karena itu Ya, akan tolong mengganggu ya. pembelajaran dan Iya. bisa aja Dan nanti itu pas juga ditanya melanggar guru, aturan. Pas ditanya guru mungkin cuma bilang iya bu, tapi pas kalian nggak bisa menjawab, cuma bisa panggil iya bu. Oke. Iya. Balik lagi ke CBT. Padahal di balik itu Valorant yang jalan Oh, ya. iya. Orang. Guys, orang yang di belakang kamera kena juga ya. Iya. Nah, ini karena untuk yang belakang kamera masalahnya kan. Oke. Iya, ya. Ya. Tiap hari bikin kerjanya montek ya. Ya. Oke. Ya. Pak, untuk itu CBT sendiri itu kan kadang bisa error tuh, Pak. Untuk itu kan dia pakai bahasa pemrograman ya. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan apa, Pak? Itu masih PHP basicnya. PHP. Ya, Enggak basicnya pakai HTML PHP. atau apa itu, Pak? Ya masih tentunya nggak mungkin berdiri sendiri kan. Pasti kan ada beberapa ya kalian kan berdua sudah pernah mencoba kan Iya. yang namanya HTML, PHP. Kemudian itu kan pasti nanti saling melengkapi kan, Iya. gitu kan. Antara cowok dan cewek saling melengkapi. Iya gitu kan. Nah itulah pokoknya seperti itu. Jadi prinsipnya full Mati. Mati. kacau. Oke. Enggak, berarti untuk saat ini berarti belum ada untuk tim dari anak-anak sendiri yang untuk membantu sekolah. Berarti ke depannya berarti ada kemungkinan untuk membentuk komunitas tim baru lagi ya. Iya betul karena Oke. keberadaan tim IT anak itu sangat membantu sih sebetulnya Iya. karena kan IT itu dibutuhkan semua guru gitu kan. Iya. Artinya nanti kalau ada komunitas atau tim IT sekolah dari anak-anak itu ketika dimintain bantuan guru-guru itu bisa langsung gitu. Oke. Ya kan dan itu juga menuntut anak-anak jadi lebih kreatif dan berkembang. Iya. Dan juga kan kadang-kadang kita berpikir IT bukan berarti semuanya harus yang canggih komputer gitu Iya, kan, tapi harus. bagaimana Kita berkolaborasi mengoperasikan- gitu kan, mengoperasikan. kemampuan dari satu anak dengan yang lainnya itu. Iya, kolaborasi. Gitu sih. Ya makanya saya juga melihat kalian sempat ngoding dan sebagainya, wah ini bagus sebetulnya gitu ya. IT itu bukan tentang hanya coding, IT itu kayak editing video, multimedia, broadcast itu, desain itu Iya. juga termasuk IT. Animasi. Animasi juga IT. Jadi bukan
jangan terpaku banyak dengan ya. kalau IT itu kerjanya cuma ngoding depan laptop tuh bukan. Atau benerin komputer. Ya, bukan gitu. Itu tukang servis. tapi memang ketika nanti kuliah ngambil jurusan itu kan sekarang jurusan aja. komputer itu banyak banget kan. Iya. Banyak banget, ada pemrograman sendiri, bahkan ada komputer desain, broadcast, ada desain, ada jurnalis ya kalau nggak Jurnalis salah ada juga. juga, Pak. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan IT itu pasti masuk kemana-mana sih intinya Iya. gitu. Ya. Karena selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman terusnya sih. Ya. Makanya untuk itu bagi kalian yang misalnya kurang suka dengan IT, setidaknya punya dasarnya lah. Jadi kalau misalnya kalian perlu apa-apa bisa mengoperasikannya sendiri gitu. Atau enggak, tutorial di YouTube tuh sekarang sudah banyak. Iya. Namun ya kadang kita memiliki kesulitan sendiri karena kita tidak punya tujuan, karena otodidak ya. Kalau beda Iya. dari sekolah, kalau sekolah kan ada tujuannya seperti ini gitu. Terus tuh gimana sih Pak untuk ngasih memberitahu bagi pelajar anak-anak yang belajar dengan secara otodidak, cara mereka untuk punya tujuannya itu dari diri sendiri atau bisa bantu dengan guru Pak? Ya sebetulnya perlu pendamping gitu ya, perlu pendamping karena memang kalau otodidak itu kan terlalu luas yang dipelajari. Nah belajar IT itu harus fokus mau apa, ya kan? Misalnya kalau kamu ambil coding, ya itu arahnya dari coding itu. Kemudian bahasanya kan banyak, Ya, mau bahasa ini, mau yang mana gitu. Kalau kita mau pegangnya yang berbasis web, ya udah berbasis web gitu. Web. Berbasis Android. Iya. Kalau kamu mau editing video, fokus di situ. Ada di itu juga kadang foto, video, Ya, animasi. karena gini, orang yang punya kemampuan desain, misalnya ya, selain foto kan ada desain juga tuh dengan Ya. Photoshop dengan apapun lah. UI, UX designer gitu. Seperti itu juga kedepannya laku gitu kan. Kedepannya kan pasti laku kalau kita berbicara itu. Ya. Tapi kalau kita itu kemudian semua pengen dikuasai, itu biasanya nggak matang, gitu loh. Artinya nggak bisa penuh penguasaannya gitu. Mendingan kita punya satu fokus tapi yang lain setidaknya cuma hanya sekedar tahu. Ya, sekedar Jadi kalau kira-kira kita nanti butuh, proyek kita butuh gini, saya pernah bikin sesuatu dari situ gitu loh. jadi punya dasarnya saja. Dasar untuk melengkapi, tapi kita kalau bisa jadi ya kalau ibaratnya dokter spesialis lah. Iya, oke. Ya kan? Kalau dokter spesialis kan bisa periksa umum. Iya. Tapi dokter umum nggak bisa periksa spesialis kan? Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu spesialisnya di penyakit dalam, Oke. ya itu Iya. dipelajari terus ke situ. Iya. Sehingga nanti kalian menjadi mahir di situ. Oke. Ya, sehingga untuk penyakit-penyakit umum tahu. Oke. Kan teknologi juga gitu kan? Iya. Iya. Kalau kamu kemudian fokus pada coding pemrograman, pasti masalah software yang lain, hardware yang lain ngerti pasti. Iya. Paling enggak dasarnya kan gitu kan. Iya. Ini yang karena gini, apalagi ngerti bugnya begini. Nah, pasti ke situ. Kalau misalnya udah ngerti bisa membagi pengalaman, berbagi ilmu. Atau kita bisa diminta ditolong untuk mengatasi hal. Soalnya kalau IT itu untuk kemampuan berpikir logika yang lebih banyak Betul. logika. Untuk IT itu kan bagaimana kita memecahkan masalah. Kadang kalau bisa kita cari seperti di Google atau di YouTube tidak ketemu, itu berarti benar-benar menggunakan logika kita sendiri seperti itu. Minat ada lagi? Kayaknya itu aja. Coba. Ya, Oke. silakan ditutup. Oke, sekian dari sesi podcast kali ini, bincang-bincang dan Mister Bapak Santo. Ya, mohon maaf ada iklan, kita ulang lagi closingnya. Padahal tadi bisa lewat belakang ya. Iya benar. Oke, Jangan kita lupa pertanyaan-pertanyaan boleh di chat ya. Di kolom chat, guys. bisa nanti tolong editor kasih hologram di sini ya. Nggak usah gitu, bisa nggak sih? Ya. Cantumkan IG. Dong. Iya. Ya, menggunakan tracking silahkan terserah. Oke, terima kasih telah menonton video podcast kali ini. Untuk pertanyaan bisa kalian taruh di kolom komentar untuk sesi podcast selanjutnya, dan kalian juga bisa request kalian ingin kami mengobrol dengan siapa, bisa dengan Pak Santo atau bapak ibu guru yang lain yang kira-kira menarik dengan tema yang kalian usungkan. Kalian juga bisa menentukan temanya. Bisa juga ke DM Instagram di sini The Warrior. Tolonglah ya. Ya, bisa dari situ atau bisa dengan DM ke kakak-kakak OSIS yang ada di
kepengurusan atau juga bisa dengan DM Pak Santo sendiri langsung bisa Ya. di sini Kalau nomornya. dibalas ya guys Iya. ya. Iya. Kalau Dibalas Balas kok, tenang. Masalahnya tidak harus hanya IT kalau dengan saya ya. Ya, boleh masalah yang lain. Masalah percintaan ini pasal Waduh. Iya, ini juga jago Bapak Santo Bukan, nih guys. jadi nanti spesialis cinta perkomputeran. Bisa seperti itu. Oke. Jadi Pak, sekalian ya Pak ya, Heeh. pertanyaan tambahan Pak. Mhm. Di sini di murid kelas 7 sama 8 sama 9, Bapak ada suka sama orang nggak? Aduh. Oh ya Pak. Suka sama. Termasuk selain suka ini murid paling favorit dari kelas 7, 8, 9. Iya siapa Pak? Tapi pertama-tama kita bahas orang yang Bapak suka dulu. Oke, mau tahu jawabannya? Iya. Kita tunggu podcast selanjutnya.